Beredar kabar Sugi Nur dan Bambang Tri terlibat pertengkaran di dalam sel tahanan. Kedua orang itu dimasukkan dalam sel tahanan, namun ternyata di dalam sel tahanan itu mereka bertengkar. Atas sebab apa? Atas alasan apa? Atas persoalan apa? Sehingga kedua orang itu sampai bertengkar? Kita simak video selengkapnya. Diliput dari kompas.com tanggal 3 bulan 2 2023, Sugi Nur dan Bambang Tri terdakwa kasus ijazah palsu Presiden Jokowi sempat bertengkar di rutan. Ini penyebabnya. Sugi Nur Harja alias Gus Nur dan Bambang Tri terdakwa kasus pencemaran nama baik tuduhan ijazah Jokowi palsu Presiden Joko Widodo atau Jokowi. Dikabarkan sempat bertengkar saat ditahan di rutan Polda Jawa Tengah atau Jateng. Kabid Humas Polda Jateng Kombes Pol Muhammad Iqbal Al-Qudusi membenarkan adanya pertengkaran antara Sugi Nur dan Bambang Tri ketika di rutan. Sugi Nur kesal gara-gara meliput Bambang Tri, akhirnya dia ikut diproses hukum. Jelasnya saat dikonfirmasi pada hari Jumat tanggal 3 bulan 2 tahun 2023. Kalau istilah Jawanya ya ojo cerak-cerak kebu gupak, ya kan gitu dah. Jadi kalau berdekatan dengan kebo atau kerbau yang sedang belepotan lumpur, otomatis akan terciprat lumpur juga. Setelah pertengkaran tersebut, Sugi Nur dipindah ke sel yang baru ditempati dengan 5 tahanan lain. Jadi setelah bertengkar dengan Bambang Tri, si Sugi Nur dipindahkan ke tempat lain. Sugi Nur kemudian minta dipisah dengan Bambang Tri, ujar Iqbal. Sebelum pertengkarannya dengan Bambang Tri, terdakwa kasus pencemaran nama baik tersebut juga sempat berulah di sel. Sugi Nur minta dipindahkan agar bisa leluasa sholat. Jadi sebelum bertengkar dengan Bambang Tri, Sugi Nur ini sudah pernah bikin ulah juga di rutan. Kemudian dia dipindahkan, terus dijadikan satu dengan Bambang Tri di dalam satu sel yang agak leluasa agar bisa melaksanakan sholat. Jadi mungkin di sel yang lain yang awal tadi sebelum dia dipindahkan itu mungkin terlalu sempit atau bagaimana sehingga dia tidak bisa menjalankan sholat. Tapi karena bikin ulah itu kemudian dia dipindahkan bersama Bambang Tri. Dua orang itu di satu sel yang leluasa untuk sholat. Petugas pun akhirnya memindah Sugi Nur dan Bambang Tri ke sel tahanan lain yang kosong agar leluasa mengobrol dan melakukan sholat, katanya. Namun di sel tahanan barunya itu, Sugi Nur kembali mengeluh kepada petugas untuk dicarikan tahanan lain agar mempunyai teman ngobrol. Dia mengaku sudah 3 hari tidak bertegur sapa dengan Bambang Tri, ujarnya. Jadi lumayan rumit juga ya orang ini. Awalnya kan bergabung dengan tahanan lain di satu sel. Kemudian karena katanya tidak leluasa untuk sholat, lokasinya terlalu sempit, dia minta dipindahkan. Kemudian dia dipindahkan dengan Bambang Tri di satu sel yang longgar dan leluasa untuk sholat. Tapi di sel barunya itu bersama Bambang Tri, kedua orang ini malah bertengkar lagi. Dan gini si Sugi Nur minta lagi dipindahkan ke sel yang lain yang bisa untuk ngobrol dengan teman barunya. Dan disitu mungkin dia mau mencari teman baru selain Bambang Tri. Karena ini katanya sebagaimana diliput oleh Kompas, si Bambang Tri dan Sugi Nur ini sudah 3 hari tidak bertegur sapa. Bagaimana ya keadaannya? Di dalam satu sel cuma 2 orang, tidak pernah tegur sapa, tidak pernah ngomong. Ya mungkin Sugi Nur sibuk baca Quran atau mungkin sibuk sholat sunat atau apalah, sehingga si Bambang Tri ya cuma diam aja, nggak ada teman bicaranya. Tapi kemudian si Sugi Nur ini kan minta lagi dipindahkan ke sel lain untuk mencari teman baru yang tidak seperti si Bambang Tri ini. Belakangan sosok Sugi Nur kembali viral karena pernyataannya di snack video akun Alda Ahmad. Dalam video tersebut Sugi Nur mengaku dizolimi saat dilakukan penahanan oleh Polri, termasuk saat menjalani penahanan di rutan Polda Jateng. Sugi Nur selama ditahan di rutan Polda Jateng mendapat perlakuan dan hak yang sama dengan tahanan lain, termasuk dalam urusan ibadah, jelas Iqbal. Jadi si Sugi Nur ini mengaku mendapat
perlakuan yang tidak layak atau merasa dizolimi atau bagaimana di dalam tahanan. Ya namanya tahanan itu kan penjara toh, ya bagaimana mungkin toh ada kebebasan, ada keenakan, wong namanya aja penjara. Jadi makanya orang itu jangan sampai melakukan kasus, jangan sampai melakukan hal-hal yang tidak tepat, tidak benar agar tidak masuk penjara. Yaitu salah satunya karena seperti ini, karena di penjara itu memang tidak enak, tidak nyaman, sumpek, sesak, dan pokoknya tidak longgar dan lain sebagainya. Makanya dia mengatakan kalau dia itu didolimi. Ya sebenarnya tidak didolimi, tapi itu kan aturan di penjara memang seperti itu. Dan ini Pak polisi juga sudah menegaskan Sugi Nur itu selama di tahanan Polda itu mendapat perlakuan dan hak yang sama dengan tahanan yang lain. Jadi mungkin ibaratnya kalau misalkan di luar penjara itu makan bisa 1 piring lah, kalau di penjara itu kan ya jatahnya cuma setengah piring. Tapi itu bukan didolimi, itu memang aturan di penjara seperti itu. Sehingga ini si Sugi Nur itu kalau mengatakan itu didolimi ya tidak tepat. Ya memang aturan penjara memang seperti itu. Kalau mau makan enak atau apa yang leluasa ya di luar penjara dong. Jadi semua sudah jelas dan sudah gamblang bahwa ternyata Sugi Nur sendiri itu menyesal telah melakukan hal tersebut ya, terutama ketika dia itu membela Bambang Tri. Karena ya bagaimanapun kalau kebenaran itu kan tidak mungkin akan seperti ini. Jadi misalkan hal itu dia katakan itu benar, ya tidak mungkin dia itu akan menyesal. Dia menyesal itu kan karena dia itu sudah tahu bahwa ini tidak benar, bahwa ini adalah fitnah, bahwa salah satu akibatnya atau efeknya ketika dia menyebarkan fitnah, dia akan mendapatkan hukuman dari pemerintah, yaitu di penjara. Ya memang tidak enak, tidak nyaman, tapi bagaimanapun juga semua itu harus dijalani dan dilakukan dengan lapang dada. Itu sebagai salah satu cara atau bentuk pertanggungjawaban sebagai seorang warga negara yang taat hukum. Makanya kalau Pak Presiden Jokowi itu sudah menjadi presiden, ya tidak mungkin ijazahnya itu palsu. Sehingga jika ada yang mengatakan ijazah Jokowi palsu, itu hanya para pemfitnah. Dan ganjaran seperti ini ya layak lah, wong namanya aja pemimpin negara, presiden RI, orang nomor 1 di Indonesia, kok difitnah seperti itu, ya otomatis rakyat tidak suka, otomatis rakyat tidak terima, dan hukum pun harus dilaksanakan. Mungkin rakyat itu merasa kasihan, merasa iba dengan Sugi Nur dan teman-teman, namun bagaimanapun juga meskipun kasihan, meskipun iba, hukum dan peraturan harus tetap berjalan. Cukup sekian dari saya dan salam waras.